Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Detria Solina Putri dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Nurse kelas 1A dengan NIM P051203210009. Di sini saya sebagai anggota kelompok 9 akan menjadi moderator dalam kelompok saya yang beranggotakan Alsima Ilnur, lalu Detria Solina Putri, saya sendiri, lalu yang ketiga ada Lozana Dela, yang keempat ada Muhammad Fahri, dan yang kelima ada Muhammad Iqbal. Lalu langsung saja masuk ke presentasi yang akan dibawakan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alsima Ilnur, saya dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dengan NIM P051203210002. Di sini saya berasal dari kelompok 9 Anatomi Fisiologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dan fungsi tulang tengkorak. Tetapi sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu tulang tengkorak. Nah, tulang tengkorak adalah salah satu bagian tulang yang terpenting dalam sistem rangka manusia. Tulang tengkorak ini berperan besar dalam membentuk struktur kepala, wajah, serta melindungi otak dari cedera. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang bagian-bagian dan fungsi tulang tengkorak. Ini adalah gambar dari tulang tengkorak. Yang pertama yang akan kita bahas ini adalah tulang dahi atau tulang frontal. Nah, jadi tulang dahi atau tulang frontal ini berbentuk pipi dan membentuk dahi. Lalu, pada tulang dahi ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu nasal, orbital, dan squamosa. Yang pertama, bagian nasal. Nasal ini berfungsi untuk membentuk struktur dari hidung. Yang kedua, ada orbital. Pada bagian ini berfungsi untuk membentuk struktur bagian atas orbital dan sinus etmoid. Yang ketiga, ada squamosa. Squamosa ini berfungsi untuk memberikan sinyal sensori pada hidung dan bagian atas kelopak mata. Adapun fungsi dari tulang dahi atau frontal ini ialah yang pertama, membentuk tengkorak, yang kedua, melindungi isi kepala, yang ketiga, tempat stem sel berada atau tempat pembentukan sel baru. Nah, selanjutnya ada tulang ubun-ubun atau tulang parietal. Nah, tulang ini berjumlah 2, yaitu 2 sisi di kepala, lalu 1 sisi menyatu di tengah-tengah, dan tulang ini terletak di belakang tulang dahi. Nah, adapun fungsi dari tulang ubun-ubun ini ialah membantu bayi keluar saat lahir dan membantu pertumbuhan bayi. Nah, selanjutnya ada tulang baji atau tulang sphenoid. Tulang ini terletak di bawah tulang dahi atau frontal dan memiliki ukuran yang tidak beraturan serta berperan sebagai dasar tulang tengkorak. Adapun fungsi dari tulang baji ini ialah membentuk wajah dan melindungi struktur otak dan saraf. Lalu ada tulang pelipis atau tulang temporal. Nah, tulang ini berjumlah 2, yaitu masing-masing di sisi kanan dan di sisi kiri. Letak tulang pelipis atau temporal ini ialah di bawah tulang ubun-ubun. Adapun fungsi dari tulang pelipis atau temporal ini ialah melindungi struktur otak dan telinga serta tempat melekatnya otot-otot pada wajah. Nah, selanjutnya ada tulang kepala belakang atau tulang oksipital. Tulang kepala belakang atau oksipital ini berbentuk pipi dan menyerupai lempengan trapesium. Letaknya ini terletak pada bagian belakang tulang tengkorak, dan adapun fungsinya yaitu yang pertama membentuk tengkorak,
yang kedua sebagai jalur batang otak, yang ketiga tempat saraf dan ligamen, dan yang keempat membantu pergerakan kepala dan tubuh, dan yang kelima membantu proses melihat. Di sini ada tulang rahang bagian bawah atau mandibula. Tulang rahang bawah atau mandibula ini ialah tulang terbesar pada tengkorak manusia dan terbagi menjadi dua bagian, yaitu horizontal dan vertikal. Adapun fungsi dari tulang rahang bagian bawah ini ialah yang pertama membentuk mulut, yang kedua membantu proses mengunyah, dan yang ketiga yaitu tempat melekatnya gigi bagian bawah. Lalu di sini ada tulang rahang atas. Tulang rahang atas ini terdiri dari dua tulang maksila yang berbentuk piramida yang menyatu di tengah serta memisahkan antara rongga hidung dan mulut. Adapun fungsi dari tulang rahang atas ini ialah satu, menegaskan bentuk wajah, yang kedua, tempat melekatnya gigi bagian atas, dan yang ketiga, membantu proses mengunyah dan berbicara. Ini ada tulang pipi. Nah, tulang pipi ini berbentuk persegi panjang dan terletak tepat di bawah kedua mata. Lalu tulang pipi ini berfungsi untuk menyatukan tulang wajah serta melindungi arteri, vena, dan saraf. Nah, di sini ada tulang hidung. Tulang hidung ini terletak di bagian atas wajah, tepatnya di antara tulang dahi dan tulang rahang atas. Bentuknya ini kecil dan lonjong, namun berbeda-beda pada setiap orang. Nah, kemudian ada fungsi dari tulang hidung ini ialah mengikat tulang rawan yang membentuk kontur hidung manusia. Nah, di sini ada tulang air mata atau lakrimal. Tulang air mata atau lakrimal ini berbentuk persegi panjang tipis dan mempunyai dua permukaan, yaitu yang pertama menghadap ke hidung dan yang kedua menghadap ke mata. Tulang air mata atau lakrimal ini terletak di rongga mata dan berfungsi untuk memproduksi air mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri. Saya dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Nurse dari kelas 1A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tulang rusuk atau tulang iga, dan dalam bahasa Latinnya itu costae. Tulang rusuk adalah tulang panjang yang melengkung dan membentuk rongga rusuk. Tulang rusuk melindungi dada, dan dalam bahasa Latinnya itu thorax, dan juga paru-paru, jantung, hati, organ dalam lainnya di rongga dada. Manusia baik pria maupun wanita memiliki 24 tulang rusuk, atau bisa bilang 12 pasang. Hal ini pertama kali dikemukakan oleh Vesalius pada tahun 1543 untuk menyelesaikan kontroversi yang terjadi pada saat itu. Namun, ada pula pendapat yang mengatakan tulang rusuk berjumlah 25 tulang dengan memasukkan tulang dada atau sternum sebagai bagian dari tulang rusuk. Tulang sternum atau tulang dada hanya ditemukan pada tetrapoda. Tulang ini membentuk elemen kerangka bagian ventral, berkaitan erat dengan tulang lingkar dada atau pectoral girdle dari kerangka kaki depan dan tulang iga. Baiklah, selanjutnya yaitu adalah bentuk dan struktur tulang rusuk, seperti yang pada saya gambar ini. Kategori tulang iga atau rusuk tersusun dari 12 pasang tulang iga yang semuanya berpangkal pada tulang punggung dan dapat dikelompokkan sebagai 3 bagian, yaitu yang pertama, the true ribs atau iga sejati. Iga sejati itu adalah bagian yang ini. Yang ini bagian iga sejati, atau bisa disebut os costa vera, yang berjumlahkan 7 pasang. Yang kedua yaitu the false rib, iga tak sejati atau os costa spuria, yang berjumlahkan 3 pasang. Yang ketiga yaitu the floating ribs atau iga melayang atau os costa flutantes, 2 pasang tulang rusuk melayang.
Tulang rusuk berjumlah 12 pasang di sebelah kiri dan kanan. Tulang rusuk dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tulang rusuk sejati, rusuk palsu, dan melayang. Adapun tulang dada berjumlah 1 buah, terdiri atas 3 bagian, yaitu manubrium sterni, kepala tulang dada, yang kedua itu corpus sterni atau badan tulang dada, yang ketiga itu processus xiphoid atau tulang tajuk pedang. Yang dimaksud tulang tajuk pedang itu adalah ini, yang di bagian tengah yang menonjol ke bawah ini. Dan juga selanjutnya yaitu fungsi tulang rusuk. Tulang rusuk atau tulang iga berfungsi untuk melindungi paru-paru dan jantung, sebagaimana ditempatkannya paru-paru dan jantung di daerah tulang rusuk. Tulang dada berbentuk pipi dan melebar serta berhubungan dengan tulang rusuk melalui sambungan tulang rawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tulang dada, yaitu tulang dada yaitu terdiri dari organ-organ penting, yaitu jantung dan paru-paru. Tulang dada terdiri dari 3 bagian tulang, yaitu tulang halu, dan yang kedua yang pertengahan yaitu tulang dada, dan yang ketiga yaitu tulang tajuk pedang. Tulang halu yaitu terletak di bagian atas dada hingga terdapat persendian, yaitu dalamnya ini merupakan tempat untuk melekatnya rusuk, yaitu serta yang pertama dan yang kedua. Dan yang kedua yaitu tulang badan. Tulang badan ini merupakan bagian tengah, dilihat bahwa di gambar sini, yaitu bagian tengah yaitu tempat melekatnya tulang rusuk yang ketiga hingga ke-7 serta gabungan tulang rusuk yang ke-8 hingga ke-10. Dan yang terakhir yaitu dilihat di bawah yaitu tulang tajuk pedang, yaitu lihat di bagian bawah ini yaitu tulang yang terbentuk dari tulang rawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miguel Fadila dari jurusan STR Keperawatan dan Nurse kelas 1A. Saya akan menjelaskan tentang tulang vertebra yang terdiri atas 7 tulang leher, 7 ruas tulang leher, kemudian 12 ruas tulang punggung dan 5 ruas tulang lumbar. Tulang vertebra atau tulang belakang berfungsi untuk menyangga kepala, bahu, dan tubuh, dan memberikan kelenturan untuk menekuk dan memutar leher dan punggung. Juga melindungi korda spinal yang menyalurkan sinyal saraf dari otak ke daerah tujuan seperti anggota gerak dan berbagai macam organ tubuh. Tulang belakang terdiri atas tulang-tulang kecil yang disebut vertebra. Vertebra atau tulang-tulang yaitu tulang yang bergabung membentuk sebuah saluran yang melindungi korda spinal, yaitu tulang servikal yang tersusun atas 7 buah tulang vertebra kecil yang dimulai dari dasar dari tengkorak yang kemudian berakhir di bagian atas dari dada. Kemudian tulang servikal yang tersusun atas 12 tulang vertebra yang dimulai dari dada atas dan terhubung dengan tulang iga. Kemudian tulang lumbar yang terdiri atas 5 tulang vertebra yang lebih besar. Kemudian tulang sakrum dan klosis yang biasa kita sebut dengan tulang ekor. Kemudian membentuk bagian paling bawah dari tulang belakang. Dan mereka bergabung dengan tulang pelvis yang melalui sendi sakron iliaka. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum.